Bahkan dalam pertempuran pasca Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menghasilkan ilmu teologi sampai hari ini, kelahirannya Khawarij, ya, Syiah dan lain sebagainya. Kalau orang sedikit belajar tapi fanatiknya gede, ya begitu hasilnya. Belajar sedikit, fanatiknya gede, pasti cenderung gitu, ekstremis dia. Baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Yang kiri ya over ateisnya, nanti over ateis dia. Baru ikut pengajian barat gitu kan, terus langsung ngambil mentah-mentah. Jadi semuanya itu kan menghasilkan berantem. Assalamualaikum Sahabat Rizky. Salam. Aku sama nih kopinya sama warnanya. Warna baju. Warna bajunya Ustaz Rizky. Ini lagi sore-sore gini Ustaz. Lagi suasana tenang gitu ya. Banyak ya ini aktivitas. Kelihatannya tenang. Kelihatannya tenang. Maksudnya ini orang usaha juga lancar-lancar aja. Tapi kalau kita lihat di TV, di apa segala macam, kadang aku suka miris dengan orang suka ribut-ribut gak jelas gitu. Iya. Terutama ini POV-nya di agama kita sendiri sama-sama Islamnya lah. Tapi ada aja yang menyebabkan orang itu bentrok. Ya. Itu versi ada apa sih sebenarnya? Kenapa? Saya mau respon dua hal dulu. Yang pertama, ada yang kita lihat tenang, sebenarnya hanya kelihatannya. Setiap orang itu bertarung dengan pikirannya masing-masing. Setiap orang itu juga punya problem dan cerita hidupnya masing-masing. Bahkan kalau lagi di kemacetan gitu ya, yang ramai sekali mobil, motor, saya pikir ini setiap jiwa dengan cerita yang berbeda tapi dipertemukan dengan macet yang sama gitu. Dan ketika ditanya, setiap satu kepala itu semua ditanya, capek nggak? Nanti kita serentak akan menjawab, ya kita semua capek. Oh, capek menghadapi kemacetan itu. Capek menghadapi apapun. Okay. Mungkin menghadapi perjalanan pekerjaannya, perjalanan hidupnya. Pasti kalau ditanya capek atau tidak, akan dia bilang capek. Capek. Okay. Itu pertama tentang ketenangan. Yang kedua, berantem, orang berantem. Itu kan bagian dari ketenangan ya. Orang berantem kan nggak tenang. Mengusik ketenangan. Mengusik ketenangan. Atau mungkin justru dia merasa tentram ketika ada berantem. Red flag-nya gitu. Bisa jadi juga. Karena ada orang yang saking terbiasanya dengan lingkungan yang keras gitu ya. Dia menganggap ketika orang baik itu lembut itu ada sesuatu yang disembunyikan. Ada juga seperti itu. Nah, perkara berantem antar umat, entah itu internal Islam atau mungkin dengan eksternal antara Islam versus yang lain gitu. Itu bukan barang baru pertama. Okay. Itu bukan barang baru. Bahkan dalam pertempuran pasca Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menghasilkan ilmu teologi sampai hari ini, kelahirannya Khawarij, ya, Syiah dan lain sebagainya. Khawarij menganggap bahwasannya Ali telah menyimpang dari perintah Allah karena membiarkan Muawiyah hidup lalu melanjutkan persengketaan ke ranah meja hijau. Akhirnya para Khawarij keluar dari barisan Ali. Akhirnya makanya keluar Khoroja itu artinya keluar. Makanya Khawarij itu artinya orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Nah, Syiah yang disebut dengan Syiah itu Syiatun itu artinya pengikut. Makanya Syiah itu maksudnya pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Aslinya. Oke. Kalau dibilang berantem atau enggak ya berantem karena Ali bin Abi Thalib itu mati di tangan orang Khawarij. Orang Khawarij atau orang Syiah? Orang Khawarij. Orang Syiah kan yang mendukung, yang senang, yang musuhin kan orang Khawarij, yang menganggap Ali itu kafir. Oke, dia sepakat nih ngebunuh Ali karena Ali keluar dari hukum Allah kata orang Khawarij. Kalau dipikir-pikir nggak masuk akal. Kenapa? Menantu Nabi loh. Ya. Dibilang keluar dari agama. Kan itu lucu. Sepupu. Ya, itu lucu sekali kan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah pernyataan kedua adalah Khawarij itu internalnya terbagi 8 sampai 12 kelompok. Oh, iya. Jadi hasil berantem masih berantem lagi. Oke. Ada lagi nih yang berseberangan dengan Khawarij dalam konsep surga dan neraka atau dosa dan pahala. Muncul namanya Murji'ah. Saya tidak sekeras Khawarij. Persoalannya Murji'ah satu kan itu hasil berantem lagi. Minimal berantem pemikiran lah. Ya, dalam Murji'ah sendiri terpecah lagi ada 2 atau 3 golongan. Al-Sunnah wal Jamaah lagi nanti muncul, ada lagi Mu'tazilah, ada lagi sekarang Al-Sunnah wal Jamaah yang terpecah dalam berbagai macam ormas misalnya. Ya. Semua sama aku
asu aja. Oke. Sama-sama asu aja pada. Nah itu perseteruan itu sebetulnya bisa dilihat dari dua sisi juga. Sisi yang negatif tentu pasti akan terlihat pecah belah, terlihat tidak padu, ya, terlihat tidak satu warna. Tetapi justru kalau kita yang pakai penglihatan kita yang kedua, bahkan kadang ketidaksamaan itu bisa menjadi satu anyaman yang bagus. Oh, kalau kita analogikan, ya, misalkan analogi seperti itu, misalkan pembentukan anyaman dengan garis 3 warna itu kan lebih cantik daripada satu warna. Daripada satu warna. Ya, oke. Itu dalam sisi baiknya. Praktiknya kerasa nggak di umat Islam? Terasa sekali. Ketika di tanah Hijaz, Mekah Madinah lebih major dengan lebih mayor atau lebih banyak yang berbasis. Hari ini sih berbasisnya Ahmad bin Hambal ya. Katakan ada fikih juga, fikihnya Imam Malik. Fikih Imam Malik itu berwudu tidak batal kalau misalkan bersentuhan aja. Misalkan segi begini aja tuh tidak batal. Imam Syafi'i batal. Lalu kalau misalkan kita yang di Indonesia menggunakan Syafi'i lalu pergi umroh atau haji mengikuti pendapat Imam Syafi'i bisa bolak-balik wudu kita. Iya. Makanya ketika perbedaan pendapat ya, itu salah satunya manfaatnya di situ. Oke. Bisa. Tetapi juga bukan dipermainkan. Enaknya ngambil mana pokoknya ikut itu. Nggak boleh. Misalkan untuk urusan mandi kayaknya enak Imam Hanafi, urusan sholat kayaknya enak Imam Malik. Jadi ganti-ganti terus nggak boleh. Itu nanti akan seolah-olah gini ya, seolah-olah ketika ketika ditanya kamu gurunya siapa? Guru saya ini, guru saya ngikutin Imam Syafi'i. Tadi Imam Syafi'i nyaut, kayaknya Imam Syafi'i mandinya nggak gitu deh. Kalau mandi junubnya misalnya caranya nggak gitu deh, atau misalkan cara-cara yang lainnya nggak seperti itu deh. Oh berarti saya muridnya Imam Hanafi. Gitu. Imam Hanafi bilang, tapi kok kamu sholatnya kayak Syafi'i gitu. Itu kan beda-beda. Akhirnya kita perlunya guru dan sanad yang bersambung itu seperti itu. Nah, akhirnya kan ada dua pandangan terkait berantem. Baik itu berantem pikiran, berantem secara argumentasi ataupun fisik. Yang terbaru ini kan ada berita muncul ketika pengajian seseorang sampai ada bacok-bacokan kan. Itu sudah ranahnya merasa kepada pembenaran. Udah masuk pada ranah pembenaran. Pembenaran ya? Pembenaran. Belum tentu benar. Belum tentu benar. Okay. Pembenaran dan kebenaran itu sesuatu hal yang beda. Pembenaran dalam artian dia memaksakan kehendak yang ia yakini sebagai sebuah kebenaran mutlak. Semua orang harus ngomong harus ikuti. Padahal lagi-lagi antara dianya nggak benar, ya, atau memang benar, atau memang nggak belajar. Itu kan berbagai hal yang berbeda. Kalau orang sedikit belajar tapi fanatiknya gede, ya begitu hasilnya. Oh ya. Belajarnya sedikit, fanatik. Baru mulai gitu kan. Belajar sedikit, fanatiknya gede, pasti cenderung gitu, ekstremis dia. Baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Yang kiri ya over ateisnya nanti over ateis dia. Karena baru ikut pengajian barat gitu kan, terus langsung ngambil mentah-mentah. Jadi semuanya itu menghasilkan berantem. Dan kalau dibilang selama itu tidak mencederai, melukai seperti berantem pemikiran gitu, itu masih oke lah. Masih oke lah. Perkara nanti umat mungkin salah tangkep, salah paham atau gimana itu masih bisa diluruskan. Tapi kalau sudah sampai fisik, sudah sampai pukul-pukulan, ya, bekas bonyoknya ada. Ya kalau meninggal dia meninggalkan anak dan istrinya, keluarganya. Dan yang ketiga, waman qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Kalau orang membunuh mukmin secara sengaja, ya dah otomatis auto jahannam. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan waman qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Ada lagi misalkan yang tidak sengaja pun ada balasannya. Itu ya. Jadi tidak bisa dianggap remeh. Atau waman qatalan nasa faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seorang manusia seolah-olah dia membunuh semua manusia. Itulah itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang sudah lama ya, berantem baik pemikiran maupun berantem bisnis. Oke, Ustaz begini, tapi Mas tuh gini kan, kalau bicara masalah ini agama ini ada, kalau sekarang yang jelas ada empat mazhab berbeda dalam tanda kutip. Di sekolah kita di Indonesia tuh semuanya ahli sunnah wal jamaah, tapi kemudian di situ masih ada pergesekan dengan orang-orang tertentu.
Harusnya tetap ada solusinya dong, Ustaz. Ada solusinya, itu fa'aslihu baina akhwaikum. Perbaikilah ya persaudaraan kalian. Atau ada istilah dalam Al-Qur'an itu kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu titik temu. Sebagaimana di Indonesia yang terdiri dari saat ini 38 provinsi ya. Saya 38 provinsi, sekian ribu kecamatan gitu ya, atau kabupaten dan sebagainya. Mereka mempunyai titik temu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Aslinya di Islam sudah ada perekat itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah pada tali Allah sekuat mungkin dan jangan terpecah belah. Kita bisa kok mentoleransi perbedaan yang kecil-kecil selama tidak diributkan secara besar-besaran. Sekarang kan jadi persoalan ributnya kecil, masalahnya sebetulnya nggak terlalu besar, ya. Cara menyikapinya dibesar-besarkan. Nah itu menjadi salah satu pemicu yang tidak baik sehingga menimbulkan permusuhan, saling adu identitas. Saya bangga dengan ormas A, saya bangga dengan ormas B, ormas A mah begini, ormas B mah begini. Itu sudah bagian dari berantemnya umat kalau sudah seperti itu. Ustadz satu menjelekkan ustadz yang lain, ya. Lalu guru satu menjelekkan guru yang lain. Itu sudah menjadi ciri kerusakan dan itu harus diperbaiki. Kenapa? Kalau kita begitu terus, satu, generasinya pasti akan tercemar melihat perilaku kok orang yang harusnya saya teladani malah begini gitu. Yang kedua, ya sebenarnya hal seperti itu tidak menguntungkan kita kok, baik secara materi ataupun keilmuan, tidak ada untungnya. Justru kalau kita belajar sabar, saling nerima, ya sawang sinawang gitu. Kita belajar rendah hati juga. Kita belajar untuk tidak meninggikan diri sendiri juga. Lebih banyak manfaatnya sepertinya saya kira. Yang soal berantem tadi itu kan pasti seharusnya bersolusi kan. Iya. Nah, aku sih berharap gini loh. Orang-orang ustadz lah atau pembesar itu mau rekonsiliasi, mau merendahkan dalam arti bukan merendahkan diri tapi ya saling menurunkan ego, betul. Ngobrol bareng apa sih? Soalnya umat ini kan nyontoh ininya gitu, yang diikuti lah dalam tanda kutip kayak gitu. Nah, yang diikuti bagaimana, umatnya pasti akan bagaimana gitu. Kadang-kadang yang diikuti benar aja umatnya bisa geser loh, bisa belok, iya kan? Gitu Ustaz. Makanya ya semoga harapanku sih nggak terjadi lagi lah namanya yang berantem, terutama kalau kita bicara soal yang kita ini kan sebenarnya satu ya, tapi kenapa harus berpecah-pecah, itu yang satu aku miriskan antara Ustaz. Ya. Closing Ustaz gimana? Makin. Itu juga saya pikirkan itu. Tapi nyatanya sulit. Sulit ya. Jangankan katakan lintas ormas untuk saling merendahkan ego. Bukan merendahkan, menurunkan. Iya, saling merendahkan ego. Merendahkan ego. Merendahkan konteks menurunkan ego lah, menurunkan ego. Untuk ke senior junior aja tuh sulit. Iya. Ya. Pada faktanya di lapangan seperti itu. Yang kedua, ini sebenarnya jadi satu siratan pelajaran buat kita bahwa ketika disampaikan bahwa al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi, maka sejatinya komponen ulama itu yang paling utama selain ilmu ya, itu keteladanan. Contoh, ya betul kan tadi aku bilang. Ya, kalau guru kan dalam bahasa Jawa dibilangnya digugu dan ditiru. Maka konsekuensi simpelnya biasanya ya, kalau saya mensimplifikasikannya itu, kalau dalam hal ini belum bisa dicontoh keteladanan, maka belum ulama tulen. Oh, belum bisa ngasih teladan yang baik. Itu belum ulama tulen. Kenapa? Karena al ulama lam yurisuna dinaran aw dirhaman. Ulama itu tidak mewariskan dinar atau dirham. Ya, tapi yang diwariskan itu kedua keteladanan. Kalau dalam sampai pada akhirnya para tokoh keagamaan belum bisa mencontohkan itu ya bukan ulama. Karena innama yakhshallah min ibadil ulama. Orang yang takut sama Allah itu ya ulama itu. Kenapa begini ayatnya? Karena ciri-ciri ulama yang paling pertama itu harus takut sama Allah. Loh, kalau orang takut sama Allah itu, dia akan takut untuk meninggikan dirinya sendiri pasti. Oke, lebih tinggi dari yang lain. Karena akan ada kesadaran dirinya sebagai makhluk. Di atasnya ada sang kholik. Apalagi kalau dengan berbasis ketinggian dirinya ini, dia sampai memerintahkan pada kemaksiatan. Dia sampai memerintahkan pada perpecahan misalnya.
itu akan lebih jauh lagi karena dia akan terkena kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita tuh nggak boleh taat sama makhluk kalau perintahnya isinya itu bermaksud kepada khaliq, apalagi kalau memerintahkan keburukan.